Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-13 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Tsalatsah wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang mengenal Allah SWT. Beliau mengatakan, فَإِذَا قِيلَ لَكْ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Apabila dikatakan kepadamu, apabila ada yang bertanya kepadamu, apakah 3 landasan utama, 3 perkara yang penting yang wajib dipelajari oleh seseorang? Faqul, maka katakanlah, kata beliau, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya tentang pertanyaan ini, maka katakanlah 3 perkara tersebut adalah, yang pertama yaitu mengenal Allah SWT, seorang hamba mengenal Rabbnya, wa dinahu, kemudian yang kedua adalah mengenal agamanya, yang dengannya dia beribadah kepada Rabbnya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan perantara, wasitah antara Allah SWT dengan kita. Beliaulah yang membawa risalah dari Allah SWT, membawa perintah dari Allah, membawa larangan dari Allah SWT, membawa berita-berita, kabar-kabar dari Allah SWT, dan membawakan untuk kita tata cara beribadah kepada Allah. Mengenal Allah, zat yang kita sembah, mengenal agama, yang dengannya kita mengetahui tata cara menyembah Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW yang merupakan perantara, utusan antara kita dengan Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan al-aslul awwal, perkara yang pertama, usul yang pertama, pondasi yang pertama, fa idza qila lak man rabbuk, apabila dikatakan kepadamu siapakah Rabbmu. Mulailah beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang perkara yang pertama, usul yang pertama, pondasi yang pertama yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim dan juga muslimah, yaitu tentang mengenal Allah SWT. Dan beliau ingin mengajari kepada kita dengan cara bertanya dan juga menjawab. Dan ini adalah salah satu metode di dalam mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Di antaranya adalah dengan metode tanya jawab. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW suatu hari pernah didatangi oleh Jibril alaihissalam, yang menjelma sebagai seorang laki-laki, bertanya kepada beliau tentang beberapa permasalahan besar di dalam agama Islam. Akhbirni anil Islam, bertanya tentang iman, akhbirni anil iman, bertanya tentang ihsan, akhbirni anil ihsan, bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat dan apa tanda-tandanya. Metode tanya jawab adalah salah satu di antara metode-metode untuk memberikan pengajaran, mentransfer ilmu kepada orang lain. Dan maksudnya adalah supaya orang yang ditanya memberikan perhatian. Beliau mengatakan, apabila ada yang bertanya kepadamu, man rabbuk, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, faqul, maka katakanlah, Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amih wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Kalau ada yang bertanya dengan pertanyaan tersebut, katakanlah, Rabbku adalah Allah yang telah memelihara aku dan memelihara seluruh alam semesta dengan kenikmatan-kenikmatan darinya. Rabb adalah nama di antara nama-nama Allah SWT, yang tidak boleh seorang makhluk pun memiliki nama dengan nama ini. Dan Rabb di dalam bahasa Arab mencakup makna yang banyak, di antaranya Al-Malik, yang menguasai, yang memiliki, Al-Muslih, yang memperbaiki, Al-Mudabbir, yang mengatur. Ini adalah makna Rabb di dalam bahasa Arab. Rabba adalah tarbiyah, yaitu memelihara, mentarbiyah, menciptakan, memberikan rezeki, mengatur kehidupan kita, menghidupkan kita, mematikan kita. Inilah makna at-tarbiyah atau memelihara. Dialah yang memelihara aku, bahkan bukan hanya diriku, tapi dialah Allah SWT yang telah mentarbiyah seluruh alam semesta dengan kenikmatan-kenikmatannya. Jadi Allah adalah Rabbku dan juga Rabb seluruh alam, yang telah memelihara diriku dan memelihara seluruh alam dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada seluruh alam tersebut. Itulah Rabbku. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku, ilahi, yang aku serahkan kepadanya seluruh ibadahku.
seluruh ketundukan diriku. Laisa li ma'budun siwa, aku tidak memiliki ma'bud, sesembahan selain dirinya. Tidak ada seorang pun di antara makhluk yang aku berikan kepadanya sedikit pun dari ibadah yang aku lakukan. Ini adalah jawaban seorang muslim yang beriman dengan tauhid rububiyah, bahwasanya Allah SWT yang telah menciptakan, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta, dan memiliki iman, yaitu memiliki tauhid uluhiyah, menyerahkan al-uluhah, ibadahnya hanya kepada Allah SWT. Selain meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta, dia juga mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam ibadahnya. Kemudian beliau mengatakan, wad-dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil adalah firman Allah, yaitu dalil bahwasanya Rabbku adalah Allah dan bahwasanya aku ditarbiyah, demikian pula seluruh alam semesta ditarbiyah oleh Allah SWT. Dalilnya adalah firman Allah SWT, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillah, untuk Allah, rabbil alamin. Siapakah Allah? Rabb semesta alam. Ini adalah dalil bahwasanya Rabbku adalah Allah dan dia adalah Rabb bagi seluruh alam semesta. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu ma siwallah alam, dan segala sesuatu selain Allah dinamakan dengan alam. Apa yang dimaksud dengan alam? Yang dimaksud dengan alam adalah segala sesuatu selain Allah SWT, yaitu makhluk-makhluk Allah SWT. Di sana ada Rabb dan di sana ada marbub. Di sana ada Khalik dan di sana ada makhluk. Allah adalah Rabb dan dia adalah Al-Khalik. Selain Allah dinamakan dengan makhluk, dinamakan dengan alam. Rabbil alamin, Allah SWT adalah Rabb bagi al-alamin, seluruh alam. Dan di sini alamin artinya adalah alam-alam atau alam yang banyak. Karena di sana ada alam manusia, ada alam tumbuhan, ada alam hewan. Oleh karena itu beliau mengatakan wa kullu ma siwallah alam, dan segala sesuatu selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dalikal alam, dan aku adalah salah satu di antara alam tersebut. Di antara sekian banyak alam yang Allah ciptakan, maka aku adalah satu di antara alam-alam tersebut. Menunjukkan bahwasanya aku adalah bagian dari makhluk Allah dan bahwasanya Allah SWT adalah Rabbku dan seluruh alam semesta. Itulah yang bisa kita sampaikan. Allahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.